Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi. Sekarang saya akan membandingkan Nabi Tuhan yang benar itu Simson dibandingkan atau versus dengan JP Sang, Joseph Paul Sang. Bagaimana ceritanya? Kita lihat suatu keadaan seringkali Tuhan gunakan orang ditunjuk oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Seperti halnya Simson, dia diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan bangsa Filistin, untuk memenangkan umat Israel, umat pilihan Tuhan, untuk menyelamatkan umat Israel. Caranya bagaimana? Karena orang Filistin waktu itu kuat sekali, tidak bisa dikalahkan oleh umat Israel. Tapi Tuhan mengutus Simson yang dari kecil sudah dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan, sehingga dia punya kekuatan supranatural, yaitu yang ada pada rambutnya. Karena rambutnya panjang, dan dengan rambutnya itu dia tidak bisa dikalahkan kalau dia berantem. Tenaganya besar sekali, bahkan ketika dia mencabik-cabik singa seperti mencabik kambing domba. Begitu kuatnya Simson. Nah, secara manusia itu aneh, secara manusia itu tidak masuk akal. Secara manusia tidak ada manusia yang kekuatannya demikian kuat. Tapi Tuhan menunjuk Simson, memberikan dia kekuatan, keberanian. Untuk apa? Untuk cari gara-gara sama orang Filistin. Caranya gimana? Dia dibuat jatuh cinta oleh Tuhan kepada seorang gadis. Gadis itu gadis orang Filistin. Nah, dulu kan peperangan antara orang Israel dan orang Filistin tidak habis-habis, ya. Terus dia melihat satu orang gadis Filistin yang cantik, dia tertarik. Terus dia pulang ke rumah papanya, dia bilang kepada papanya, ia melihat seorang gadis Filistin, saya suka sama dia, tolong lamarkan, tolong ambil dia sebagai istri saya. Tapi ayahnya bilang, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudara kita, saudaramu, di antara seluruh bangsa kita, sehingga engkau harus mengambil istri orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tapi jawab Simson pada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Nggak bisa dibantah, nggak bisa diajarin, nggak bisa dibilangin Simson. Kalau kita lihat, kurang ajar nih anak melawan papanya, ya. Menurut agama juga melawan hukum Allah, melawan orang tua. Terus dalam ayat pasal 14 ayat 4 ditulis, kitab Hakim-Hakim, ya. Kitab Hakim-Hakim 14 ayat 4 ditulis, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara. Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Palestina. Ini tugas Tuhan kepada Simson. Tuhan suruh Simson cari gara-gara. Makanya Tuhan memberikan kekuatan supranatural kepada Simson untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai Israel. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Joseph Paul Sang. Kita tidak tahu dia benar nabi atau tidak. Simson juga tidak tahu dia nabi apa tidak. Bapaknya juga tidak tahu dia nabi atau tidak. Ayah ibu Simson juga tidak tahu Simson itu diberikan kekuatan oleh Allah dan mau dipakai oleh Allah sebagai alat Allah untuk melakukan tugas dari Allah. Ini Simson. Nah, Joseph Paul Sang, dia mengatakan dia nabi.
Ya saya nggak tahu ada berapa nabi di dunia. Karena setahu saya yang mengaku diri sebagai nabi itu hanya Nabi Elia. Nabi Elia waktu melawan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi lain di Alkitab itu tidak pernah memproklamirkan dirinya nabi. Tetapi orang-orang di luar, pengikut-pengikutnya, umatnya, yang mengatakan orang tersebut adalah nabi. Nah, nabi ini sifatnya aneh dan tidak masuk akal kadang-kadang. Seperti Simpson, papa mamanya saja tidak tahu dia dikasih kekuatan oleh Allah untuk menolong bangsa Israel melawan orang Filistin, sehingga dikasih kekuatan yang supranatural. Nah, Joseph Paul Sang juga kita tidak tahu apa dia benar nabi. Tapi kalau dia nabi, kok dia memproklamirkan dirinya sebagai nabi ke-26, itu juga saya nggak tahu. Tapi saya nggak berani menghakimi ya. Saya cuma mengatakan apa benar dia nabi. Tapi kalau kita lihat si Joseph Paul Sang, papa mamanya, keluarganya juga tidak tahu dia bisa jadi begini. Ya, sehingga kemarin itu dia minta maaf sama papa mamanya, keluarganya, saudaranya, semua, adiknya, cicinya, kokonya. Minta maaf. Berarti saudara-saudaranya tidak tahu juga maksud Tuhan mau pakai dia atau memang dia yang bisa-bisa sendiri, tidak ada yang tahu. Karena sifat nabi itu hubungannya pribadi kepada Tuhan. Sama seperti Simpson. Sama seperti Nabi Hosea. Sama seperti Nabi Nuh, suruh bikin bahtera di atas gunung. Sama seperti Nabi Musa, suruh menjulurkan tongkatnya ke laut, maka terbelahlah laut. Tidak masuk akal, tidak bisa ditebak. Karena hubungannya langsung dan perintahnya langsung dari Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu introspeksi diri sendiri, pelajari diri sendiri, pelajari dirinya Musa, pelajari dirinya Nuh, pelajari dirinya nabi-nabi lain, pelajari tentang kenabian, sifat-sifat nabi, dan bagaimana karakter nabi, supaya kita tahu apa benar Paul Joseph Sang ini benar nabi atau bukan. Saya tidak mau menghakimi, tidak mau memutuskan, atau tidak mau memberikan pendapat. Tapi mari kita sama-sama pikirkan, pelajari Alkitabnya, renungkan dengan benar, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, sampai lain kali kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe dan share dan sebarkan sebanyak mungkin supaya makin banyak orang belajar firman Tuhan, makin banyak orang makin mengerti firman Tuhan, makin banyak orang makin berubah hidupnya, memperbaiki karakter kita masing-masing. Sampai ketemu di episode berikutnya.